Kelihatannya hukuman untuk para koruptor di negara ini masih sangat lemah karena tidak memberikan efek jerat sedikit pun kepada manusia-manusia pencuri uang rakyat ini. Halo sahabat Indonesia, salam jumpa dan selamat bertemu kembali dengan saya Franciscus Adrianusai. Akhir-akhir ini, sejumlah kasus korupsi yang terjadi di negara Indonesia semakin lama semakin merajalela. Beberapa hari yang lalu, mantan gubernur 2 periode di Sumatera Selatan yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya, yaitu Bapak Haji Alex Nurdin, kembali terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di perusahaan pertambangan dan energi di Sumatera Selatan. Kalau mau dilihat, gelarnya haji, tapi perbuatannya tidak menunjukkan sikap seorang haji. Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus yang menjerat Alex ini mencapai 30,194 juta US dollar atau sekitar 431,77 miliar rupiah. Ini angka yang sangat fantastik. Dengan asumsi kurs 14.300 rupiah per dolar Amerika Serikat. Angka ini berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama tahun 2010 sampai tahun 2019. 9 tahun lamanya. Selain itu, masih ada juga kerugian lain sebesar 63.750 US dollar dan 2,131 miliar rupiah yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh perusahaan pertambangan dan energi di Sumatera Selatan. Sedikit saya beropini bahwa perilaku korup sepertinya telah menjadi budaya atau bagian dari kehidupan kelompok-kelompok yang mempunyai wewenang. Artinya, ketika ada sejumlah oknum ataupun kelompok yang berada di dalam lingkaran kekuasaan, maka perilaku korup itu secara otomatis dalam posisi on. Dan mengapa pemerintah juga kok masih tutup mata dengan manusia-manusia yang merampas uang rakyat seperti ini? Jika tidak ada sanksi atau hukuman yang membuat orang takut, maka hal ini akan terus-menerus terjadi. Bahkan akan menjadi sebuah tradisi baru di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kelihatannya hukuman untuk para koruptor di negara ini masih sangat lemah karena tidak memberikan efek jerat sedikit pun kepada manusia-manusia pencuri uang rakyat ini. Mungkin lebih baik aturan hukum di Indonesia bisa meniru seperti negara-negara tetangga. Ketika ada orang yang melakukan korupsi, maka hukumannya adalah dieksekusi mati. Sehingga orang akan merasa takut dengan budaya korupsi ini. Tetapi ketika ada yang melakukan hal ini, artinya pribadi atau kelompok-kelompok tersebut sudah tahu dan mau bahwa dia akan pindah hidupnya ke Balikpapan alias liang lahat. Perilaku korup ini juga sepertinya sangat sulit sekali untuk disembuhkan di NKRI ini. Maka tidak salah juga jika saya menyandingkan perilaku korup ini sama seperti virus coronavirus disease 19 yang sampai saat ini masih sangat sulit untuk disembuhkan. Memang
Sebuah perilaku yang negatif jika terus-menerus dilakukan, kemudian dilakukan oleh banyak orang secara random dan masif, maka perilaku negatif tersebut bisa dianggap sesuatu yang lumrah. Tentu kita masih ingat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi, terutama pasal 2 ayat 1, menyebutkan bahwa adalah setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan orang lain, korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tapi rupanya perilaku korup ini tidak mengenal orang itu, baik itu kaya atau miskin. Tidak juga memandang pangkat atau jabatan. Perilaku korup berkaitan erat dengan faktor lingkungan yang terbentuk karena adanya ketidakpedulian orang lain yang ada di sekitar kita. Ketika orang tersebut melakukan sesuatu yang salah, dan yang lebih parah lagi, ketika orang-orang yang ada di sekitarnya juga ikut bersama-sama melakukan hal yang salah tersebut. Sehingga tidak heran jika korupsi itu dilakukan secara berjemaah. Sebuah contoh nyata perilaku korup yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita adalah uang pelicin. Ya, walaupun uang pelicin itu jumlahnya tidak besar, namun itulah bibit-bibit orang yang bermental korup mulai tumbuh. Akhirnya buat Pak Haji Alex Nurdin dari fraksi Partai Golongan Karya ini, saya sebagai rakyat jelata hanya mau menitipkan pesan bahwa Bapak telah memberikan contoh atau teladan yang salah terhadap kader-kader yang ada di Partai Golongan Karya. Semoga ke depan jejaknya tidak sama dengan kasus Nazarudin dan kawan-kawan dari Partai Demokrat. Dan pasti bahwa cara kalian untuk mencuri uang rakyat telah melukai hati kami masyarakat Indonesia. Salam hormat buat Pak Alex, saya Franskus Adrianusai, saya cinta NKRI, saya cinta Pancasila, dan saya cinta Merah Putih.